Live, live, wes, penahan. Bikin belum Pak. Kita bergeser sedikit Tribuners, seorang anak asal desa Borikamase, Dusun Tabenge, Kecamatan Maros Baru, bernama Salma mengalami atresia ani. Atresia ani ini adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki anus karena kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil membuatnya tak mampu menjalani operasi penyembuhan. Informasi lebih lengkapnya bagaimana keadaan terkini dari bocah ini akan dilaporkan rekan Nurul Hidayah, wartawan Tribun Timur. Rekan Nurul, bagaimana kondisi Salma saat ini? Halo rekan Dea, baik Tribuners, kondisi terkini Salma saya akan menjelaskan terlebih dahulu seperti apa Salma ini. Nah, Salma ini merupakan salah satu warga desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, ia menderita astreani atau kondisi di mana ia tidak memiliki anus seperti bayi pada umumnya. Nah, untuk penyembuhan astreani ini dibutuhkan 2 kali operasi Tribuners. Yang pertama, Salma sudah menjalankannya sejak usia 20 hari setelah kelahirannya yang 20 hari itu tersebut, ia kemudian menjalani operasi dengan biaya yang ditanggung oleh BPJS. Namun kemudian pihak rumah sakit menyarankan untuk melakukan operasi kedua agar anusnya tersebut bisa kembali normal seperti itu, bisa terbentuk dan berfungsi seperti senormalnya. Nah, kemudian namun karena kedua orang tuanya ini kurang mampu seperti itu Tribuners dan tidak memiliki biaya yang oleh rumah sakit diberikan estimasi 30 juta rupiah, sehingga saat ini, hingga usia Salma 4 tahun pun ia masih menderita astreani, di mana ia untuk BAB-nya sendiri itu Tribuners masih tidak seperti orang kebanyakan yang melalui anus, melainkan dia buang air pada bagian perutnya, dan itu adalah hasil operasi yang pertama Tribuners, seperti itu. Ya, lalu terkait ini apakah selain mengandalkan BPJS ini sebelumnya, selama ini sudah ada pihak lain yang turut menyalurkan bantuan kepada keluarga Salma? Nah, baik Tribuners, perlu diketahui untuk penghasilan orang tua Salma ini ada 90.000 saja perharinya untuk gajinya sebagai kuli bangunan, perharinya itu hanya 90.000, sementara 90.000 itu untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Tribuners, sehingga untuk berobat pun tidak bisa dijangkau oleh mereka. Namun setelah kisahnya ini viral di media sosial, kemudian banyak pihak yang datang memberikan bantuan, entah itu bantuan sembako, hingga kemarin yang baru-baru terjadi, Pangdam 14 Hasanuddin pun mendatangi rumah Salma dan juga menjamin biaya pengobatan dari Salma ini. Tak hanya itu, ia pun menjanjikan bahwa rumah Salma ini nantinya akan direnovasi karena memang sangat menyedihkan sekali Tribuners kondisinya, papan-papannya sudah lapuk, sengnya pun seperti itu, dan apabila banyak orang yang datang seperti kemarin sempat saya liput, itu rumahnya bergoyang-goyang Tribuners. Baik, lalu rekan Nurul, Anda juga sudah ke sana ya, ke kediaman dari keluarga Salma ini. Lalu bisa Anda gambarkan keseharian dari bocah ini dengan kondisi atresia ani yang ia idap bagaimana? Ya, yang pandangan langsung saya kemarin Tribuners, dia memang masih bisa bermain seperti anak kebanyakan, dan ia pun dari penuturan orang tuanya, kesehariannya itu hanya minum susu dan hanya sesekali memakan nasi Tribuners. Dan itu pun kalau dia ingin BAB, itu pun terkadang tidak dirasa, tidak ada tanda-tanda
bahwa ia kan BAB. Itu kotorannya tersebut baru diketahui keluar apabila sudah membasahi bajunya seperti itu Tribuners, karena memang keluar lewat bagian samping perutnya. Dan sebenarnya Tribuners itu harus menggunakan kantong khusus, namun karena kembali lagi dengan orang tuanya yang penuh dengan keterbatasan ekonomi sehingga tidak bisa memenuhi hal tersebut. Nah, informasinya bahwa kantong tersebut seharga 80.000 dan itu sekali pakai, sementara gaji orang tuanya ini hanya 90.000 saja per harinya. Baik, kembali ke studio, Dea. Baik, Tribuners, rekan Nurul juga sudah melakukan wawancara bersama Mansyur, ayah dari Salma. Berikut kami tampilkan selengkapnya. 3, tapi ada meninggal 1. Anak kedua Min. Kerjanya apa? Bangunan, Pak. Ibu bangunan. Iya. Pernah dioperasi atau mungkin pernah dibawa ke dokter atau bagaimana, Pak? Sudah, Pak. Ya? Sudah. Sudah. Terus Iya. apa kata dokter? Jadi selama ini Pak, cara ngobatinya gimana Pak? Jadi Pak sudah dioperasi, tunggu infonya Pak, Gitu. panggilannya. Ini menunggu Pak sampai sekarang begini Pak. Ruangan Kepala Bagian Umum DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar. Dari hasil penyelidikan sementara, kepolisian menduga penyebab kebakaran diakibatkan arus pendek listrik. Kebakaran ini pun menghanguskan sejumlah berkas dan dokumen penting di DPRD Poleman. Jurnalis kami dari Tribun Sulbar, Hasan Basri, akan melaporkan selengkapnya. Rekan Hasan, bisa dilaporkan apakah sudah diketahui penyebab sehingga gedung DPRD Poleman ini terbakar? Terjadi sedikit kesalahan, kita menuju informasi berikutnya terlebih dahulu. Warga Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, diduga tewas setelah tenggelam. Pria berusia 24 tahun tersebut diduga tenggelam di bawah jembatan Sungai Alalak. Namun ada riwayat pesan mencurigakan pria itu kepada seorang temannya. Apa sebenarnya pesan tersebut dan bagaimana juga peristiwa ini bisa terjadi? Reporter kami dari Banjarmasin Pos, M. Rahmadi, akan melaporkan selengkapnya. Rekan Rahmadi, bagaimana bisa dilaporkan terlebih dahulu berapa lama waktu yang diperlukan untuk pencarian korban ini? Oke, baik Dea, dapat saya laporkan pencarian korban tenggelam di bawah jembatan Sungai Alalak berlangsung kurang lebih 10 jam, yakni dari pagi hingga petang, di mana tim yang turun tidak hanya Basarnas, tetapi juga dibantu oleh sejumlah relawan yang ada di Banjarmasin. Nah, saat diwawancarai juga tim Basarnas mengaku tidak mengalami kendala yang berarti saat pencarian dan beruntungnya korban cepat bisa ditemukan. Begitu deh. Ya, siapa yang menemukan korban pertama kali? Oke, korban ditemukan oleh relawan yang bernama What Rescue sekira pukul 20 WITA. Nah, pencarian korban sendiri dilakukan dengan cara penyelaman oleh rekan-rekan relawan. Saat korban ditemukan, menurut informasi, para relawan itu tubuhnya dalam posisi terlungkup. Nah, kemudian setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin untuk dilakukan visum. Begitu deh. Ya, rekan Rahmadi, apakah sudah diketahui apa yang menyebabkan korban ini bisa tenggelam? Dan juga tadi sempat saya singgung terkait ada pesan yang mencurigakan, riwayat pesan kepada temannya ini, bisa dijelaskan? Oke, baik ya. Diduga sementara
korban ini tenggelam karena bunuh diri. Karena sebelumnya tepat pada tanggal 14 Februari itu polisi menemukan adanya riwayat pesan dari korban kepada teman perempuannya. Nah, di pesan itu tertulis bahwasanya si korban ingin meminta temannya tersebut datang ke rumah untuk melihat dia terakhir kali. Karena pada saat itu korban memberitahukan bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Nah, kemudian satu hari berselang, tepatnya tanggal 15 Februari, kira pukul 20 WITA, korban terlihat berenang di bawah jembatan Sungai Alalak, di mana saat itu para saksi melihat korban hanya sendiri. Nah, saat si korban itu berenang dan sebelum tenggelam, para saksi juga melihat korban itu seperti teriak-teriak, teriak dalam artian sedang marah-marah. Nah, namun saat hendak ditolong oleh warga, korban sudah tenggelam. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan Rahmadi untuk laporan Anda dari Banjarmasin. Selamat bertugas kembali. Ruangan Kepala Bagian Umum DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar. Dari hasil penyelidikan sementara, kepolisian menduga penyebab kebakaran tersebut akibat arus pendek listrik. Kebakaran ini pun menghanguskan sejumlah berkas dan dokumen penting di DPRD Polewali. Jurnalis kami dari Tribun Sulbar, Hasan Basri akan melaporkan selengkapnya. Rekan Hasan, bisa dilaporkan lebih detailnya terkait sebenarnya penyebab hingga gedung DPRD Polman ini bisa terbakar seperti apa? Ya, baik rekan Dea. Memang hingga saat ini pihak kepolisian dan Resort Kabupaten Polewali Mandar masih melakukan proses penyelidikan terkait dugaan penyebab kebakaran ruangan Kepala Bagian Umum DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Karena diketahui bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi pada Selasa malam ini, kondisi ruangan Kepala Bagian Umum itu pada saat itu dalam kondisi terkunci. Hingga saat itu belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran. Namun untuk dugaan sementara dari hasil penyelidikan kepolisian itu diduga akibat arus pendek listrik. Dan perlu diketahui memang bahwa sebelum kebakaran terjadi memang ada agenda rapat yang digelar oleh pihak anggota dewan di sekitar lokasi kejadian, namun tiba-tiba pada saat itu terjadi mati lampu dan beberapa jam, sehingga pada saat itu sejumlah anggota dewan dan staf pun pada saat itu pulang semua dan meninggalkan kantor DPRD. Namun beberapa jam setelah kejadian terjadilah insiden kebakaran yang terjadi di ruangan Kepala Bagian Umum DPRD Polewali Mandar. Begitu dia. Ya, rekan Hasan, apakah sudah ada data terkait berkas apa saja yang terbakar dalam insiden saat itu? Ya, berdasarkan dari informasi pihak kepolisian, berkas-berkas yang diduga terbakar itu seperti surat perjalanan dinas para anggota dewan dan beberapa berkas penting lainnya. Selain itu, yang ikut terbakar juga komputer, meja kerja di ruangan Kepala Bagian Umum dan beberapa perangkat jaringan juga ikut terbakar. Dan mengenai masalah yang komputer ini, menurut informasi dari anggota dewan bahwa memang di dalam komputer itu tersimpan beberapa berkas atau dokumen penting di gedung DPRD tersebut. Begitu dia. Ya, lalu apakah kebakaran ini mengganggu aktivitas di DPRD? Iya. Untuk masalah mengganggu atau tidak, memang sejak kemarin ini pihak gedung DPRD ini mengalihkan pintu masuk melalui pintu belakang karena memang di pintu masuk ini sudah dipasangi garis polisi lain. Tujuan garis polisi lain ini dipasang untuk memudahkan pihak kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran ini. Begitu dia. Baik, Tribuners, rekan Hasan sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Polewali Mandar AKBP Agung Budi Laksono terkait kebakaran di gedung DPRD. Berikut selengkapnya. Jadi kebakaran di gedung DPRD
Poliwali Mandar sudah kita lakukan olah TKP. Di awal kita membantu pemadam kebakaran untuk memadamkan. Sementara ini kita baru melakukan penyelidikan, pengambilan keterangan saksi-saksi. Kemudian pada awal kejadian di indikasi terbakar ini kita lakukan pemadaman melalui kaca jendela dengan bantuan damkar untuk memadamkan api tersebut pada pukul 21:15 WIB. Ini sudah tidak ada staf, hanya penjaga saja di ruang kapal umum ini. Kondisi waktu terbakar adalah pintu terkunci dan diduga sementara korsleting dari aliran listrik. Kalau laporan awal apa saja yang terbakar, dan Sementara meja kerja, kemudian komputeris dan jaringan internet dan listrik. dokumen-dokumen lainnya apakah ada? Masih kita nanti konfirmasi dengan pihak terkait. Jajaran Polresta Bandar Lampung membongkar sindikat pencurian sepeda motor dan pembuatan STNK palsu. Sebanyak 3 anggota sindikat tersebut ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari aksi-aksi curanmor, sindikat ini membuat STNK palsu, lalu menjual motor-motor hasil curian hingga ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Rekan jurnalis kami, M. Joviter Husin dari Tribun Lampung akan melaporkan selengkapnya. Rekan Joviter, bagaimana kronologi penangkapan 3 anggota sindikat curanmor dan juga pembuatan STNK palsu ini? Apa saja peran 3 anggota sindikat tersebut? Halo, rekan Joviter. Ya, baik. Bisa saya sampaikan bahwa ketiga tersangka yang diamankan tersebut berinisial AN, AS, dan LF. Adapun AN ini merupakan otak atau pelaku pembuat surat STNK palsu. Sedangkan AS berperan sebagai penjual motor yang didapat dari tersangka AN. Sementara LF merupakan pembeli motor yang sudah dilengkapi dengan surat atau STNK palsu yang dibuat oleh tersangka AN. Demikian, Dea. Seperti apa modus dari aksi-aksi curanmor yang telah mereka lakukan ini dan juga modus pembuatan STNK palsu oleh sindikat ini? Ya, seperti disampaikan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana menyatakan bahwa sindikat ini menampung motor hasil curian yang dilakukan di seputar wilayah Bandar Lampung. Motor tersebut ditampung oleh tersangka AN atau dibeli dengan seharga sekitar 3,5 juta. Selanjutnya motor curian tersebut dilengkapi dengan STNK palsu yang dicetak oleh tersangka AN. Untuk pencetakannya sendiri, tersangka AN menggunakan kertas print biasa, namun dengan teknik atau cara sedemikian rupa sehingga STNK yang dihasilkan terlihat mirip seperti aslinya. Selanjutnya motor tersebut dijual dengan harga sekitar 5 juta ke calon pembelinya. Demikian, Dea. Ya, terakhir rekan Joviter terkait pengembangan kasus ini, siapa saja sekarang yang masih dikejar oleh pihak kepolisian? Ya, dalam sindikat ini polisi menetapkan 2 orang sebagai DPO. Adapun 2 DPO ini merupakan rekan dari tersangka AN dalam membuat surat STNK palsu. Aparat kepolisian mengaku telah mengantongi identitas kedua DPO tersebut yang saat ini masih dalam tahap pengejaran. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana. Berikut liputan lengkapnya. Memaparkan mengenai ungkap kasus sindikat atau jaringan curanmor ya yang belakangan ini sering terjadi. Kenapa disebut sindikat? Karena ini
adanya pembagian peran dari masing-masing tersangka. Peran masing-masing dari mulai melakukan eksekusi pencurian kendaraan bermotor yang kerap terjadi di kota Bandar Lampung dan sekitarnya, kemudian juga membawa ke salah satu tempat untuk disembunyikan. Kemudian juga di tempat tersebut ada orang lain yang berperan untuk membuat dokumen kendaraan palsu, ya, terutama surat tanda nomor kendaraan. Kemudian juga setelah itu ada pihak yang mempunyai peran untuk memasarkan atau menjual kendaraan tersebut beserta dokumen palsunya, baik yang dijual masih di dalam wilayah Lampung maupun di luar provinsi Lampung, ya. Jadi ini di belakang ini ada 3 orang tersangka yang kita amankan kemarin, ya. Jadi maraton dari 2 hari lalu kita amankan dari mulai sore lanjut malam sampai dengan pagi. Tepatnya dari mulai kita pengembangan dari wilayah Kalianda, kemudian juga bergerak ke daerah Merbau Mataram, Lampung Selatan, kemudian terakhir di Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Nah, di belakangnya ada 3 tersangka. Ini namanya A, kemudian juga ini namanya AN, ya. Kemudian ini inisialnya L, ya. Ini masing-masing peran. Ini ada yang mengeksekusi, ada juga yang memasarkan. Juga ini beserta dengan kawannya 2 orang yang saat ini masih DPO. Inisialnya IB dan MA, ya. MA yang mempunyai tugas untuk ini, ya, membuat dokumen-dokumen palsu, terutama STNK. Ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk membuat hal tersebut, ya. Dari mulai materialnya ada kertas HPS biasa, kemudian juga ada kertas HPS warna, kemudian ada printer sana, ada 2 buah printer, ada juga 1 buah scanner, seperangkat PC dari mulai monitor, 2 CPU, kemudian juga alat pemotong dokumen. Ini di sini kita lihat ada pilox warna silver. Pilox ini digunakan untuk membuat dokumen seolah hologram dari pengaman STNK tersebut, seperti itu. Kami jeda sejenak Tribuners dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya hanya di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan. Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya dari Papua. Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Papua melaksanakan operasi gabungan di perairan RI Papua Nugini. Hal ini sebagai lanjutan dari rapat tim pengawasan orang asing tingkat Provinsi Papua tahun 2022. Operasi gabungan tersebut dilakukan untuk memastikan kedaulatan di laut yang perlu diawasi seperti peredaran narkotika. Jurnalis kami, Aldi Bimantara, akan melaporkan dari Papua. Halo rekan Aldi, berdasarkan pantauan Anda dalam operasi gabungan pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham ini di perairan Papua Nugini, ada berapa titik yang disinggahi? Iya, halo Dea dan juga Tribuners, memang dilaporkan dari Jayapura, Papua. Ini sebagai lanjutan dari rapat tim pengawasan orang asing, Timpora tingkat Provinsi Papua tahun 2022, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Papua melaksanakan operasi gabungan di perairan RI PNG. Dan Dea, dapat saya informasikan dalam operasi gabungan tersebut, ini ada beberapa titik ataupun jalur transit penyelundupan narkoba dari negara tetangga Papua Nugini menuju ke Indonesia di wilayah kota Jayapura, Papua. Dan lokasi tersebut diantaranya ini Kampung Vietnam Argapura, Kampung Nelayan Hamadi, Jembatan Hamadi Holtekam dan sekitarnya, daerah PLTU, Pasir 2 Holtekam, dan Dok 7. Dan memang dari sekiranya ada 7 daerah ini menjadi salah satu fokus utama juga dari tim Timpora begitu ya dalam penanganan ataupun pengawasan penyelundupan narkoba ataupun barang-barang ilegal lainnya dari negara tetangga Papua Nugini menuju ke wilayah Republik Indonesia di kota Jayapura, Papua. Dea. Ya, dari giat operasi gabungan ini apa yang diharapkan dari Kakanwil Kemenkumham Wilayah Papua? Iya, baik Dea dan juga Tribuners, dalam kesempatan wawancara bersama kami para awak media termasuk kami awak media dari Tribun Papua, ini Kakanwil Kemenkumham Wilayah Papua, Antonius Matius Ayorbaba. Dirinya mengharapkan bahwa dengan adanya operasi gabungan lintas sektor ini memang diharapkan untuk dapat bisa sebagai suatu bentuk sinergitas bersama dan juga untuk memastikan kedaulatan di laut yang perlu diawasi, karena ini mengingat dalam beberapa tahun belakangan ini jalur laut menjadi salah satu jalur yang potensial begitu untuk sebagai sarana ataupun akses masuk barang-barang penyelundupan ini dari wilayah tetangga Papua Nugini menuju ke Indonesia. Dea. Ya, kemudian Aldi, dengan melihat potensi penyelundupan narkoba di laut Papua yang cukup besar informasinya ini, apa langkah ke depan yang akan diambil oleh Timpora ini? Iya, baik Dea dan juga Tribuners, memang dalam kesempatan operasi gabungan yang memang digelar ini, memang tadi saya sudah sebutkan bahwa ada beberapa titik yang dikunjungi dan nantinya memang Kakanwil Kemenkumham Wilayah Papua, Antonius Matius Ayorbaba, dan juga bersama Timpora begitu ya, yang merupakan gabungan lintas sektor dari lintas instansi teknis terkait yang juga memiliki tugas dan fungsi sebagai tanggung jawab untuk mendayagunakan ini begitu Dea. Ini akan sama-sama berkomitmen penuh ke depannya untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan di daerah-daerah yang memang menjadi potensial penyelundupan jalur masuk penyelundupan narkoba di kawasan kota Jayapura, Papua. Dea, demikian informasi sementara terkait dengan giat operasi gabungan yang dilakukan oleh Timpora dan juga dinaungi oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Papua. Dari kota Jayapura, Papua, Aldi Bimantara kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi. Dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama sejumlah pihak terkait selengkapnya. Pengawasan orang asing yang harus dilakukan rutin untuk memastikan bahwa kedaulatan negara di laut
itu perlu diawasi. Yang kedua bahwa dengan analisis intelijen bahwa modus operandi terhadap masuknya barang-barang terlarang dari Papua New Guinea ke Indonesia itu banyak juga menggunakan akses laut. Kenapa? Karena laut ini tentu lebih mudah untuk menghilangkan jejak atau barang bukti. Dari berbagai informasi yang didapati lewat tim pengawasan orang asing, hari ini kita melakukan. Kami dari pemerintah provinsi tentu memberikan penghargaan apresiasi yang luar biasa ya, dalam hal ini sebagai tim anggota Timpora ya, dan kepada kami menyampaikan apresiasi, dan hari ini kegiatan yang merupakan satu wujud sinergitas dan koordinasi yang baik selama ini, kerjasama yang baik selama ini, sehingga hari ini kita bisa dapat wujudkan yaitu patroli bersama untuk laut. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita punya perbatasan darat dan laut dengan Papua New Guinea, dan selama ini memang laut yang sangat luar biasa dipakai sebagai modus-modus untuk ilegal aktivitas ilegal ya, seperti ganja dan lain-lain. Jadi hari ini ya kita berharap untuk terus kita lakukan kerjasama atau koordinasi yang baik. Kegiatan hari ini adalah kegiatan operasi gabungan Timpora Provinsi Papua, di mana ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan rapat Timpora yang dilaksanakan kemarin. Sesuai dengan temanya adalah revitalisasi penegakan hukum. Kami ingin pastikan bahwa di wilayah Papua ini terkait yang oleh keberadaan dan kegiatan asing. Kita menuju ke Jawa Barat. Aliran air di Kampung Naringgul, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor meluap. Luapan air tersebut berasal dari bekas pembongkaran rumah di Kampung Naringgul yang dulu. Rekan jurnalis kami, Renaldi dari Tribun Bogor, akan melaporkan selengkapnya. Rekan Renaldi, apa penyebabnya air tersebut bisa sampai meluap? Iya, Dea. Jadi penyebabnya kenapa air tersebut bisa meluap ke Desa Naringgul tersebut itu berasal dari bekas bangunan Desa Naringgul yang sebelumnya yang tepat berada di atas di desa tersebut. Jadi beberapa tahun lalu, sekitar tepatnya pada tahun 2019, satu desa Naringgul itu digusur oleh petugas Satpol PP. Jadi aliran air tersebut dari desa Naringgul menuju ke desa yang di bawahnya itu tidak berjalan dengan baik. Jadi resapan airnya juga langsung menuju ke desa Naringgul yang terkena dampak tersebut, seperti itu, Dea. Ya, lalu dampak tersebut seperti apa di kampung ini? Ya, jadi dampaknya ini dari luapan air ini material-material batu dan tanah yang hanyut terbawa oleh arus itu masuk ke dalam rumah dan sampai menutupi akses jalan menuju Kampung Naringgul dari Jalan Raya Puncak tersebut, seperti itu, Dea. Ya, lalu rekan Renaldi, dari pantauan Anda bagaimana bisa digambarkan kondisi terkini dari Kampung Naringgul pasca kejadian tersebut? Ya, jadi kondisi terkini untuk di Kampung Naringgul memang warganya sekarang masih dalam bebenah membersihkan rumah-rumahnya yang masuk lumpur dari luapan air tersebut, dan untuk saat ini akses jalan menuju Kampung Naringgul masih dibenahi karena banyaknya bebatuan yang menutupi jalan tersebut. Tetapi untuk di jalan raya sendiri, Jalan Raya Puncak itu sendiri aksesnya masih lancar, tetapi hanya akses menuju ke kampungnya tersebut. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Renaldi melaporkan dari Bogor. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman terhadap ex-Wakil DPR RI Aziz Syamsuddin dalam sidang yang digelar hari ini, Kamis 17 Februari 2022. Adapun dalam perkara ini, Aziz diketahui dinyatakan secara sah dan bersalah
melakukan tindak pidana suap terhadap ex-penyidik KPK Stefanus Robin 47 dan seorang advokat bernama Maskur Husain. Rizky Sandi Saputra, jurnalis Tribun News, akan menginformasikan bagaimana jalannya sidang dan juga vonis dari hakim. Rekan Rizky, bagaimana putusan hakim pengadilan Tipikor terhadap Aziz Syamsuddin? Ya, jadi Dea dan juga Tribuners, seperti tadi yang disampaikan bahwa pada hari ini, hari Kamis 17 Februari 2022, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menggelar sidang putusan terhadap ex-wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin atas perkara tindakan suap begitu kepada ex-penyidik KPK yakni AKP Stefanus Robin 47 dan juga seorang pengacara yakni Maskur Husain, di mana dalam perkara ini Aziz dinyatakan bersalah begitu telah melakukan tindak pidana suap kepada kedua orang tersebut dan dinyatakan divonis 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun penjara begitu untuk pidana badan atau pidana kurungan penjara. Sebagai informasi Dea, putusan ini lebih rendah dibandingkan jika dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau JPU KPK yang menuntut Aziz Syamsuddin itu dibui selama 4 tahun 2 bulan. Adapun selain itu juga Aziz didenda pidana untuk membayar denda sebesar 250 juta, subsidiar 4 bulan penjara. Jika Aziz tidak, dalam artian ini, jika Aziz tidak membayar pidana denda ini, maka yang bersangkutan akan dipidana penjara selama 4 bulan penjara, begitu deh. Ya, lalu apa yang menjadi pertimbangan hakim ini menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara yang diketahui lebih rendah dari tuntutan sebelumnya, Rizky? Ya, jadi Dea, setidaknya ada 2 pertimbangan, yakni hal yang memberatkan dan juga hal yang meringankan kepada Aziz Syamsuddin dalam menjatuhkan dalam putusannya ini. Hakim menyatakan hal yang memberatkan yakni perbuatan Aziz sangat tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kedua, perbuatan Aziz juga dinyatakan telah merusak citra dari masyarakat maksud saya citra DPR terhadap pandangan masyarakat yang merupakan wakil rakyat gitu. Mengingat posisi Aziz saat melakukan tindak pidana itu menduduki jabatan sebagai wakil ketua DPR RI, dan juga Aziz dinyatakan tidak menyatakan bersalah begitu atau terlalu optimis kalau dirinya tidak bersalah gitu dalam persidangan. Dan hal yang meringankan tadi hakim menyatakan kalau Aziz memiliki pertanggungjawaban untuk keluarganya dan juga tidak pernah dihukum begitu deh. Iya, lalu selain vonis 3,5 tahun penjara ini, apakah ada pidana tambahan yang dijatuhkan hakim kepada Aziz? Ya, jadi Dea dan juga Tribuners bisa disampaikan mengingat Aziz Syamsuddin juga merupakan seorang politisi. Dengan vonis hukuman ini, tadi majelis hakim juga menjatuhkan vonis pidana tambahan berupa hak politik, di mana dengan vonis ini Aziz diberhentikan atau tidak bisa menikmati masa politiknya ini selama 4 tahun. Dengan begitu maka selama 4 tahun ke depan Aziz tidak akan bisa dipilih begitu dalam pemilihan apapun di masa mendatang begitu deh. Ya, lantas respons dari Aziz Syamsuddin sendiri setelah dijatuhi hukuman tersebut bagaimana? Apakah akan mengajukan banding? Jadi tadi majelis hakim Muhammad Tamis meminta kepada Aziz untuk memberikan respons atas vonis ini, di mana tadi Aziz menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu begitu untuk menyatakan langkah hukum lanjutan, yakni biasanya mengajukan banding, dan dirinya akan terlebih dahulu untuk mengkomunikasikan dengan tim kuasa hukum begitu. Dengan begitu Aziz diberikan waktu 7 hari oleh majelis hakim sebelum nantinya putusan tersebut ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Hal serupa juga disampaikan oleh jaksa penuntut umum yang dimana diketahui putusan dari majelis hakim ini lebih rendah daripada tuntutan yang mereka jatuhkan kepada ex-wakil ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Dea. Baik, terima kasih jurnalis Tribun News Rizky Sandi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju ke Kepulauan Riau, Tribuners. Sejumlah pengungsi Afghanistan kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Batam. Suasana Batam yang masih dilanda hujan pun tak menyurutkan rasa semangat pengungsi Afghanistan untuk menyampaikan aspirasinya.
Aksi dorong-mendorong sempat terjadi beberapa saat antara massa dengan Satpol PP yang menghalau mereka karena tak memiliki izin. Saat ini kami sudah tersambung dengan reporter Tribun Batam, ada Roma Ulisian Turi yang akan melaporkan. Halo rekan Roma, kenapa bisa Anda laporkan aksi unjuk rasa ini bisa berujung ricuh? Baik, terima kasih rekan Dea. Sejumlah pengungsi Afghanistan kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Batam. Tidak seperti sebelumnya, aksi demonstrasi mereka kali ini memicu kericuhan lantaran mereka tidak berizin. Awalnya mereka berada di depan, tepatnya sebelum memasuki gerbang kantor DPRD Kota Batam. Namun lantaran mereka memaksa untuk masuk, akhirnya mereka bersikeras kepada Satpol PP agar mereka bisa memasuki halaman kantor DPRD Kota Batam untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sayangnya setelah beberapa saat mereka berhasil masuk dan menyuarakan aspirasinya, aksi mereka dibubar paksa oleh Intel yang ada di Batam, kemudian dibubar paksa juga oleh Satpol PP yang ada di Kota Batam. Begitu rekan Dea. Lalu dari pantauan Anda, adakah yang terluka parah saat aksi itu karena ricuh? Baik rekan Dea, jadi dalam aksi ini tidak ada yang terluka parah dan semuanya bisa kembali ke tempat pengungsi masing-masing. Begitu rekan Dea. Ya, terakhir rekan Roma, akhirnya perwakilan dari DPRD Kota Batam, apakah ada yang menemui para pengungsi Afghanistan ini? Baik rekan Dea, terima kasih. Jadi tak satupun perwakilan DPRD Kota Batam menemui massa yang melakukan aksi unjuk rasa ini. Mereka pulang dengan tangan kosong dan tidak ada membuahkan hasil atas penyampaian aspirasi mereka. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait demonstrasi ini rekan Roma sudah melakukan wawancara bersama salah satu pengungsi Afghanistan bernama Akbar, berikut selengkapnya. Ya, tahu cuma mintanya hak kami karena udah kami lebih dari 3 bulan datang ke sini, lebih dari 10 tahun tinggal di sini, cuma diam-diam aja. Sekarang orang ini capek, anak-anak. Kemarin abang tahu, kawan saya udah bunuh diri di Otarita, rumah sakit Otarita. Sampai sekarang polisi Indonesia nggak tahu. Kenapa? Karena dia nggak kasih izin bertahu orang polisi. Kapan bang? Bunuh diri, dipotong dia. Kapan itu? Kemarin. Baru kemarin? Ya, jadi lagi di rumah sakit Otarita. Berapa lama dan berapa bulan? Tadi malam itu. Bukan bulan, kemarin. Kemarin dia dipotong. Ya, sekarang di rumah sakit Otarita. Sampai sekarang polisi Indonesia nggak datang. Kenapa? Karena orang ini nggak mau kasih izin untuk kalau kami belum dengar suara yang mau berdiamkan suara kami jelas. Itu kami turun, orang-orang yang di kamar lain dia turun ambil dia. Ya, orang kami tahu. Kami sekarang hari ini datang kasih tahu Pak polisi kawan kami udah bunuh diri, tapi orang sekarang kenapa nggak tahu. Tapi orang dia datang dia kasih izin untuk orang kami mengomongkan, mengkomunikasikan sama polisi. Dia mau kasih izin. Kalau berkomunikasi sama media, dia juga nggak mau kasih izin. Kalau ambil kemarin dari media datang ambil gambarkan, langsung dia datang dihapuskan dari punya orang. Kami akan kembali lagi seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan
tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Prajurit TNI di Provinsi Jambi kini memiliki komandan baru. Kini Danrem 042 Garuda Putih dijabat oleh Brigjen TNI Supriyono setelah serah terima jabatan dari Brigjen TNI M. Zulkifli. Saat ini Brigjen Supriyono beserta keluarganya pun telah berada di Jambi. Arya Tondang, jurnalis Tribun Jambi akan menginformasikan selengkapnya bagaimana situasi penyambutan dari Brigjen Supriyono. Rekan Arya, bagaimana situasi penyambutannya di sana, bisa Anda laporkan? Halo rekan Aryo. Halo rekan Aryo, bisa mendengar kami dari Baik, Tribuners kami sudah kembali terhubung dengan rekan Aryo Tondang. Rekan Aryo, bagaimana situasi penyambutan di sana? Baik, terima kasih Dea. Untuk informasi Dea, bahwasanya memang baru saja kemarin dilakukan stijab atau lebih tepatnya pisah sambut antara Danrem Brigjen Supriyono, TNI Supriyono dengan Brigjen TNI Zulkifli, di mana suasana
penyambutan berjalan cukup tertib, haru dan menerapkan protokol kesehatan dia. Dimana pada saat itu, saat mendarat di bandara, Brigjen TNI Supriyono disambut dengan tarian Sekapur Sirih. Kemudian seluruh Forkopimda, Kapolda Jambi serta pihak-pihak lainnya turut serta dalam penyambutan Brigjen TNI Supriyono. Ya, kemudian setelah itu berlanjut ke Makorem yang dilakukan dengan upacara militer penyambutan. Begitu deh. Ya, lalu dalam penyambutan tersebut apa pesan yang dikatakan oleh Brigjen Supriyono? Baik, Dea, ada yang sedikit menarik memang dalam kata sambutan atau sambutan pertama kali Danrem yang berada saat tiba di Jambi, di mana beliau sempat meminta permisi dengan bahasa Jawa yaitu Kulo Nuwun untuk masyarakat Jambi, yang artinya adalah permisi untuk masyarakat Jambi selama ada kebiasaan masyarakat Jambi. Itu merupakan pesan yang disampaikan Danrem sendiri, Brigjen TNI Supriyono yang baru saja dilantik sebagai Danrem itu ya, sehingga memang masyarakat bisa menerima dia sebagai baru pejabat Danrem yang baru berserta keluarga, begitu ya. Ya baik, terakhir selaku sebagai Danrem baru ini ya Brigjen Supriyono, apa program-program yang akan ia lakukan? Untuk keterangan sendiri ya, bahwasanya beliau tidak banyak menyampaikan program-program atau komitmen yang akan dilakukan. Hanya saja beliau mengatakan akan menjaga sinergitas kerjasama antar stakeholder serta semua pihak di Provinsi Jambi untuk menciptakan suasana Jambi yang kondusif dan aman. Kemudian juga salah satu yang menjadi atensi dia, begitu bisa dibilang atensi dia, bahwasanya memang dia akan fokus dalam penanganan pandemi atau pandemi COVID-19 di Jambi, sehingga memang beliau menginstruksikan semua pihak untuk aktif dalam membantu penanganan pandemi, khususnya untuk masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Arya Tondang untuk laporan Anda dari Jambi. Selamat bertugas kembali. Kita menuju ke Bangka Belitung. Status PPKM di Pangkal Pinang meningkat dari sebelumnya di level 2 kini menjadi level 3. Hal ini berimbas kepada dunia pendidikan di sana. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali mengurangi jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka sebanyak 50%. Rekan Cepi Marlianto, jurnalis Bangka Pos, akan menginformasikan lebih detailnya kepada Anda. Rekan Cepi, bagaimana imbas dari kenaikan PPKM ini? Apakah sekolah di Pangkal Pinang tetap menerapkan PTM 100%? Baik rekan Dea, memang sejak Kota Pangkal Pinang naik menjadi level 3 pada tanggal 15 kemarin, setidaknya memang beberapa sekolah di Kota Pangkal Pinang di mana yang seharusnya menerapkan PTM secara 50%, sampai hari ini masih ada sebagian sekolah yang menerapkan PTM secara 100%, di mana memang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang sendiri memang sudah mengeluarkan surat edaran perihal sekolah yang wajib, sekolah mulai dari PAUD, TK, SD hingga jenjang SMP wajib menerapkan PTM maksimal 50%. Di mana hal itu merupakan imbas dari Kota Pangkal Pinang yang kembali diberlakukan PPKM level 3 sejak tanggal 15 kemarin. Begitu rekan Dea. Lalu apa sebenarnya yang menjadi alasan dari sejumlah sekolah ini belum menerapkan PTM 50% padahal sudah dikeluarkan surat edarannya, rekan Cepi? Ya baik, memang berdasarkan beberapa sekolah yang sempat kami kunjungi pada hari kemarin, seperti halnya yang ada di sekolah SD 3 Kota Pangkal Pinang, di mana memang menurut keterangan dari kepala sekolah yakni Puspa, di mana pihaknya masih melakukan PTM 100% karena memang sejauh ini masih ada sebagian wali murid ataupun orang tua siswa yang merasa keberatan akan anaknya kembali melakukan pembelajaran secara 50%, di mana sebagian dilakukan secara daring dan sebagian melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Selain itu memang sejauh ini selain dari
tidak setujunya para orang tua siswa, di mana pihak sekolah juga masih melakukan pendataan ataupun melakukan rekapitulasi perihal anak-anak yang memang sakit ataupun terserang COVID-19 sejak bulan awal tahun 2022 kemarin sejak dilakukannya PTM 100%. Di mana hal itu juga nantinya sebagai pertimbangan pihak sekolah, di mana seharusnya apakah mereka tetap melakukan PTM secara 100% ataupun tetap kembali kepada peraturan, yakni dengan peraturan Inmendagri nomor 11 tahun 2022, di mana sekolah diwajibkan kembali dengan PTM 50%, mengingat Kota Pangkal Pinang kembali masuk ke dalam kategori level 3, begitu rekan Dea. Ya, lalu jika nanti masih ada sekolah yang nekat melakukan PTM 100% ini bagaimana? Apakah ada sanksi tersendiri? Ya, baik. Memang berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, Edi Supriyadi, mengatakan memang sejauh ini juga pihaknya masih terus mengawasi dan mengevaluasi sekolah-sekolah yang masih tetap nekat melakukan pembelajaran tatap muka secara 100%. Di mana hal itu menurutnya memang melanggar peraturan terutama Inmendagri nomor 11 tahun 2022 yang menjadi dasar pedoman untuk diberlakukannya pembelajaran secara 50%, PTM secara 50% di sekolah-sekolah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Di mana dengan hal itu apabila masih ada sekolah yang masih nekat menggelar PTM secara 100%, pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa teguran hingga sanksi administratif bagi sekolah negeri maupun swasta yang ada di Kota Pangkal Pinang, di mana yang saat ini menjadi masih dalam lingkup kerja dari Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang, mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP di Kota Pangkal Pinang. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait hal ini juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, Edi Supriyadi, selengkapnya. Kita mulai hari ini kan. Makanya itu kami serahkan kepada sekolah, dia proporsional aja. Misalnya sekelas hanya 15 orang atau 20 orang, ya 100%. Seperti kan ya kemarin lah, sebelum-sebelum. Tapi kalau jumlah siswa 40, 50%, 20. Ya, maksud 50% itu proporsional. Makanya kami dalam edaran kami serahkan sepenuhnya dia ngatur. Metode pembelajaran, strategi permulaan, silakan. Prinsipnya kita yang ingin itu meminimalisir, tidak ada yang memaksakan, karena inilah menjadi kebijakan umum ya di Dinas Pendidikan yang harus dilaksanakan. Kalaupun terjadi gitu kita beri informasi, yakin, saya yakin. Sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Papua Barat tengah mengalami lonjakan COVID-19. Namun di tengah lonjakan kasus ini, mobilitas masyarakat dan wisatawan yang berkunjung di Raja Ampat ternyata tetap padat. Untuk mengetahui situasi di sana, kami sudah tersambung dengan rekan Safwan Azari Raharusun, wartawan Tribun Papua Barat. Rekan Safwan, bagaimana mobilitas pengunjung dari Sorong ke Raja Ampat ini saat situasi COVID-19 sebenarnya juga saat ini memang mulai melonjak? Ya, baik Tribuners dan juga rekan Dea di studio. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa terkait dengan lonjakan kasus di kasus COVID-19 di Kota Sorong dan juga sejumlah titik di sejumlah daerah di Papua Barat sendiri tak menghiraukan maksud saya membuat sejumlah pengunjung yang dari luar Kota Sorong, dari luar Raja Ampat berkunjung ke dalam Raja Ampat sendiri, begitu. Ya, rekan Safwan, apakah Anda juga sudah mendapatkan data terkait berapa jumlah pastinya penumpang ataupun wisatawan dari Kota Sorong ataupun di luar Kota Sorong yang ke Raja Ampat? Ya, berdasarkan data yang kami peroleh dari salah satu ABK di pelabuhan tadi, beliau menyampaikan bahwa data setiap harinya sejak lonjakan kasus COVID-19 di Kota Sorong dan juga Papua Barat, penumpang yang berdatangan dari luar Raja Ampat menuju ke Raja Ampat
perharinya sekitar 200 orang dan rata-rata penumpang tersebut berasal dari Kota Sorong, dari luar Kota Sorong dan juga dari Jakarta, dan ada juga sejumlah wisatawan dari asing begitu. Ya. Ya, terakhir rekan Sawan, bagaimana pantauan di lapangan terkait ini khususnya protokol kesehatan? Ya, terkait protokol kesehatan sendiri memang sampai sejauh ini protokol kesehatan terus dikampanyekan oleh pihak ABK. Namun sayangnya sejumlah penumpang dari Kota Sorong yang mau menuju ke Raja Ampat sendiri tak menghiraukan ajakan tersebut, dan tentu ada sejumlah penumpang tampak tak menggunakan masker dan juga jaga jarak ketika masuk ke kapal dan juga berkunjung ke Raja Ampat begitu. Ya. Baik, terkait hal ini Tribuners, rekan Sawan sudah melakukan wawancara bersama anak buah kapal yang mengangkut wisatawan ke Raja Ampat bernama Bambang. Berikut liputan lengkapnya. Banyak dari lokal sama ada dari turis, dari Jakarta juga ada, dari luar daerah juga ada untuk berliburan. Mereka berliburan ya? Ya, kebanyakan dari sini banyak, dari sana juga balik juga banyak. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai mengalami peningkatannya. Ya, peningkatan. Akhir-akhir ini atau menurun sih? Menurunnya. Ya, menurun. Tapi bagaimana mungkin pelayanan saat ini dengan yang COVID kemarin? Ya sama aja sih sebenarnya. Sama saja. Sama aja. Cuman ya gitu, mungkin faktornya COVID makanya gitu udah agak ya berkurang sih. Siap. Kalau boleh tahu dalam per hari biasanya yang ke Waisai ke Raja Ampat berapa orang? Kalau dari Sorong ke Raja Ampat total penumpangnya. Total penumpang itu kalau jalan siang itu di atas 200 sama ada. Di atas 200-an ya. Ya. Jadi saya termasuk warga lokal Jakarta dengan warga asing. Ya. Orang luar sama warga asing. Kalau soal penerapan protokol kesehatan saat ini seperti apa? Kita ya sesuai protokol kita. Sesuai protokol. Ya, protokol. Jadi ya wajib pakai masker, jaga jarak. Cuman kan untuk di buru kan ya kita nggak bisa ngatur. Kalau penumpang kita bisa ngatur. Tapi ada sejumlah penumpang yang asli sini, mereka ya tetap mereka biasa pakai masker, biasa aja juga nggak pakai. Biasa yang tidak pakai juga ya? Iya biasa, ya nggak pakai ya. Siap. Kalau boleh tahu dalam per hari biasa rute ke Raja Ampat berapa kali? Pagi dengan siang ya? Sama siang. Jadi ada kemarin kan ada pagi itu tiap hari, pagi ada, tapi siang memang tetap tiap hari ada, cuman karena penumpangnya agak menurun adanya pagi cuman itu yang saya bilang tadi. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara terpaksa lockdown. Lockdown ini diterapkan di Kanwil Kemenkumham Sultra lantaran sejumlah pegawainya yang terpapar COVID-19. Akibatnya pegawai Kanwil Kemenkumham Sultra pun harus menjalani work from home atau bekerja dari rumah sejak Senin 14 Februari lalu. Reporter kami dari Tribun News Sultra, Fadli Aksar akan melaporkan situasi terkini di sana. Rekan Fadli, bisa diinformasikan berapa lama berarti Kanwil Kemenkumham Sultra ini di lockdown dan apa antisipasi yang dilakukan? Ya baik ya, Tribuners. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara terpaksa menerapkan lockdown. Total ada 13 pegawainya terpapar COVID-19. Lockdown pun terpaksa dilakukan mulai hari Senin sampai hari Rabu kemarin. Iya, lalu seperti apa aktivitas kerja di Kanwil Kemenkumham Sultra saat ini dari pantauan Anda? Ya, pada saat lockdown, tak ada satupun pegawai yang bekerja di kantor. Mereka melakukan aktivitas kerja atau
bekerja dari rumah atau WFH selama 3 hari dengan dengan total 100% dari pegawai tersebut kantor pada hari Kamis setelah masa inkubasi atau masa karantina untuk beberapa pegawai yang terpapar COVID-19 itu selesai. Begitu ya. Ya, lalu setelah lockdown ini dilakukan, apakah nantinya pegawai akan kembali berkantor secara normal, yakni 100% atau tidak? Ya, baik. Walaupun nantinya pada hari Kamis atau tepatnya hari ini mereka kembali berkantor, namun tidak semua para pegawai melakukan aktivitas di kantor. Dalam hal ini Kementerian Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara hanya membatasi 50% pegawai yang bisa masuk. Sisanya pegawai yang rentan atau berusia diwajibkan untuk work from home dari rumah sambil dipantau atau diawasi melalui aplikasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Begitu ya. Baik, Tribuners, rekan Fadli sudah melakukan wawancara bersama Kasubag Humas Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkumham Sultra, Ardi Rahman. Berikut liputan lengkapnya. Sebenarnya kalau kegiatan kami untuk saat ini sesuai dengan kebijakan pimpinan, kami untuk sementara melakukan lockdown untuk di kantor wilayah selama 3 hari, mulai hari Senin sampai hari Rabu ini kan, untuk menghindari merebaknya COVID di kantor wilayah. Untuk sampai saat ini, alhamdulillah pelaksanaan tugas sendiri tetap berjalan dengan lancar, karena kan kita menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan sebagian besar pekerjaan kami. Untuk pekerjaan yang sifatnya penting, tetap boleh masuk melaksanakan tugas di kantor, dan tentunya tetap melaksanakan protokol kesehatan. Untuk di kantor wilayah sendiri sudah melaksanakan swab antigen untuk seluruh pegawai maupun pada seluruh PPNPM di kantor wilayah. Dan hasilnya alhamdulillah ada beberapa orang yang dinyatakan reaktif. Sampai saat ini informasi terkini yang saya dapat mungkin sekitar 7 atau 12 orang yang reaktif antigen, dan saat ini istirahat. Informasi terakhir yang kami terima bahwa sudah beberapa orang sudah dinyatakan yang tadinya dinyatakan reaktif, terakhir ini sudah dikatakan bahwa hasilnya malah sudah negatif lagi, hasil antigen terakhirnya. Mungkin karena mungkin aktivitas kami yang mungkin padat sejak bulan 1 ini mungkin ya membuat sebagian pegawai menjadi ini imunnya mungkin menurun atau bagaimana, sehingga mungkin ya apalagi cuaca mungkin juga mengakibatkan ya di swab antigennya jadi positif gitu, bukan karena kena penyakit COVID. Kalau work from home ini sampai kapan? Sesuai dengan perintah dari Pak Sekretaris Jenderal, jadi diserahkan kepada kantor wilayah untuk melakukan ini kebijakan di daerahnya untuk melakukan WFH atau melakukan lockdown itu karena daerah kan beda-beda penyakit. Kita menuju Kalimantan Utara, Tribuners. Vaksinasi booster dosis ketiga untuk prajurit TNI Angkatan Darat di wilayah Komando Distrik Militer 0903 Bulungan mulai dilakukan. Dan Rem 092 Maharaja Lila, yaitu Brigjen TNI Rifki, turut hadir dalam serbuan vaksinasi kali ini. Di sana ia memastikan kelancaran vaksinasi dosis 3 sudah sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada beberapa pekan lalu. Georgie Santana Silalahi, jurnalis Tribun Kaltara, akan menginformasikan lebih detailnya. Rekan Georgie, bisa Anda ceritakan kunjungan kerja Brigjen TNI Rifki ini ke Kodim 0903 Bulungan? Ya, halo Dea, selamat sore. Iya, Georgie, bisa Anda ceritakan kunjungan kerja Brigjen TNI Rifki ini? Baik, selamat sore Tribuners. Pada hari ini Brigjen TNI Rifki, yaitu selaku Danrem 092
Marajalila menyampaikan bahwa melihat prajurit yang pada hari ini adalah kunjungan kerja, para prajurit akan divaksinasi dosis 3 yaitu vaksin booster dengan jenis Pfizer, dan di mana ada sekitar 100 lebih para prajurit TNI yang ada di seluruh untuk mengikuti suntik vaksin. Dan juga beliau menyampaikan rangkaian kunjungan kerjanya ini untuk memastikan para prajurit yang ada di Kabupaten Bulungan itu bisa tetap fit dan juga bisa membantu para rekanan masyarakat yang ditangani oleh setiap pimpinan-pimpinan prajurit TNI yang ada di Kabupaten Bulungan ini bisa tetap terakomodir khususnya dalam penanganan vaksinasi COVID-19 yang ada di Kabupaten Bulungan. Ia juga menyampaikan di satuannya Kabupaten Bulungan ini para prajurit memang ada yang telah divaksin dosis 2 ataupun sudah mendapatkan dosis 3 juga. Dan ia mengingatkan kepada prajurit agar tetap menjaga kesehatan tubuh, terutama untuk mengamankan di daerah-daerah pelosok Kabupaten Bulungan maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan vaksinasi di daerah pedalaman maupun zona-zona yang ada di Perkecamatan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dea. Iya, rekan Georgie, ada berapa prajurit berarti yang sudah diberikan suntikan vaksin dosis 3 atau booster ini? Baik Dea, saya ulangi lagi, untuk yang sudah mendapatkan vaksin per hari ini ada mencapai 120 lebih prajurit gabungan dari satuan TNI yang ada di Kabupaten Bulungan, yaitu ada Korem 092 Bulungan, kemudian dari Brigif, dan juga ia menyampaikan Brigjen TNI Rizky bahwasannya kegiatan vaksinasi ini sudah berjalan dari sejak minggu lalu, yang dimana nantinya para prajurit ini sudah siap untuk melaksanakan pelayanan vaksinasi juga ke tingkat desa maupun perkecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Ya. Ya, apakah masyarakat umum juga bisa datang ke lokasi vaksinasi untuk mendapat dosis ketiga ini, rekan Georgie? Baik Dea, untuk keterangan dari Brigjen TNI Rizky menyampaikan bahwa untuk kegiatan vaksinasi booster memang beberapa hari ini masih difokuskan kepada prajurit TNI. Dan untuk di hari Jumat besok ataupun pekan depan, pelayanan vaksinasi booster itu juga bisa datang ke Markas Besar Kodim 0903 Bulungan untuk mendapatkan dosis 3. Dan dia juga menyampaikan tidak hanya di Kodim 0903 Bulungan saja, tapi di beberapa gerai vaksin yang sudah dibuka seperti Posdinkes maupun Puskesmas bisa berkoordinasi dengan para Satgas COVID-19 untuk boleh mengikutinya. Dan sehingga kalau ada pun penyakit komorbid dan lain sebagainya, pihak dari TNI sudah memastikan bahwa masyarakat itu bisa ditangani untuk secara baik mungkin agar penyebaran COVID dan lain sebagainya itu bisa cepat diatasi dan juga tidak menimbulkan virus yang makin membesar yang ada di Kabupaten Bulungan, termasuk untuk para lansia agar tidak terlewatkan untuk dapatkan vaksinasi. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, Dea, kembali ke studio. Baik, Tribuners, rekan Georges juga sudah melakukan wawancara bersama Danrem 092 Maharajalila, Brigjen TNI Rizky terkait vaksinasi di Bulungan ini. Berikut selengkapnya. Ya, kegiatan hari ini kita melaksanakan serbuan vaksin sesuai dengan perintah Bapak Presiden pada video konferensi yang lalu. Dimatikan karena banyak yang ini loh kode-kode itu loh Mbak. Vaksin minta itu verifikasi semaksimal mungkin. Dengan prioritas 1 adalah lansia, yang kedua adalah vaksin yang pertama. Ini harus mencapai 100%. Karena dalam rangka menghadapi gelombang pandemi COVID
Omikron yang saat ini sedang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya, Jawa dan Bali, itu kemungkinan minggu keempat daerah-daerah luar Jawa itu akan terdampak. Ya, prediksi kemungkinan ya. Nah, untuk menghadapi itu, perintah Presiden itu agar daerah-daerah itu melaksanakan vaksin. Supaya apa? Supaya efeknya itu minimal dan tidak ada, mudah-mudahan itu dengan adanya vaksin. Gitu ya. Jumlahnya memang targetnya 200. Mudah-mudahan bisa lebih dari 200, boleh tidak apa-apa. Ini sebetulnya ya untuk prajurit, tapi ada masyarakat juga boleh. Khusus hari ini ya, khusus hari ini itu sasarannya adalah seluruh prajurit yang ada di Bulungan ini. Tapi kalau ada masyarakat pun kita persilahkan, nggak ada masalah. Tetap dilayani. Kita beralih ke Riau, Tribuners. Tim Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru melakukan percepatan vaksinasi selama PPKM level 3. Mereka berupaya menggesa percepatan vaksinasi bagi masyarakat lanjut usia dan anak-anak. Fernando Sikumbang, jurnalis dari Tribun Pekanbaru, akan menginformasikan lebih lengkapnya. Rekan Fernando, bisa Anda jelaskan kondisi capaian vaksinasi lansia dan anak-anak terlebih dahulu, dan berapa banyak jumlah yang belum? Oke, sore Dea, rekan Dea. Oke, saat ini upaya percepatan vaksinasi di Kota Pekanbaru saat ini fokus pada dua sasaran, yakni sasaran lansia dan juga untuk anak-anak, Dea. Untuk sasaran anak-anak sendiri saat ini capaiannya sudah mencapai 47%, jadi sekitar 30% lebih lagi yang harus dijangkau, dan memang upaya percepatan sedang dilakukan saat ini, Dea. Begitu juga dengan lansia, saat ini sudah 33% yang sudah tercapai. Halo, rekan Fernando. Oke, iya Dea. Oke, untuk lansia saat ini Dea baru mencapai 63% Dea saat ini. 63% tersebut, sehingga untuk saat ini sedang dilakukan upaya percepatan terhadap dua sektor tersebut, karena saat ini memasuki PPKM level 3 di Kota Pekanbaru, maka pemerintah kota pun bersama tim Satgas dan juga kesehatan sedang berupaya menggesa untuk vaksinasi anak dan juga vaksinasi lansia, karena dua sasaran tersebut cukup rawan terpapar COVID-19. Begitu Dea. Ya, Fernando, capaian vaksinasi untuk anak-anak dan juga lansia ini berarti terbilang lambat ya, karena baru 30%. Memang adakah kendala atau penolakan dari warga setempat? Oke, untuk anak-anak sendiri, Dea, memang awalnya memang sejak dimulai pada awal Januari kemarin, memang untuk vaksinasi anak, para orang tua sudah bersedia agar anak-anaknya bersedia untuk mendapat suntikan vaksin, Dea. Namun dari informasi yang dihimpun oleh tim di lapangan, ternyata sejumlah orang tua masih keberatan anaknya untuk divaksin, sehingga untuk percepatan vaksinasi anak pun saat ini masih stagnan. Hingga saat ini memang ditargetkan bisa mencapai 50%, namun saat ini hanya bisa baru 47% Dea. Sehingga tim vaksinasi pun berupaya agar melakukan percepatan terhadap vaksinasi tersebut untuk bisa menjangkau anak-anak agar bisa mendapat suntikan vaksin. Sedangkan untuk lansia sendiri, Dea, tim vaksinasi juga berupaya untuk menjangkau vaksinasi lansia dengan berupaya berkomunikasi dengan keluarga dari lansia agar keluarga bisa mempersilahkan lansia di rumah atau orang tua dari mereka
yang lansia untuk mendapat suntikan vaksin di layanan vaksin yang ada, baik di puskesmas maupun di rumah sakit, dan juga layanan vaksinasi massal yang dibuka oleh berbagai instansi saat ini. Karena memang saat ini sejumlah instansi vertikal dan juga lembaga serta organisasi ikut gencar juga membantu pemerintah Kota Pekanbaru dan juga instansi terkait dalam upaya percepatan vaksinasi bagi anak dan juga bagi lansia. Karena untuk lansia sendiri memang cukup lambat juga percepatannya, karena kan sejumlah lansia juga merasa keberatan juga karena menganggap mereka tidak pergi kemana-mana, sehingga perlu petugas dari vaksinasi untuk di puskesmas untuk memberi pengertian kepada lansia yang masih menolak untuk menerima vaksin. Begitu dia. Baik, rekan Fernando. Tribuners, kami akan tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Syo Faizal, terkait vaksinasi ini selengkapnya. Melalui surat edaran wali kota melakukan pengetatan, terutama untuk mempercepat vaksinasi. Ya, vaksinasi kita tadi sebagaimana Pak Kapolri sudah sampaikan sudah ada atas 100%. Namun untuk lansia dan anak-anak ini mungkin masih kita gesa. Ada untuk lansia sekitar 7% lagi ya dok ya, kurang 7% lagi, dan anak-anak mungkin masih kita ini. Kita terima kasih sekali Pak Kapolri sudah membantu kita dalam hal untuk pelaksanaan percepatan vaksinasi seperti hari ini yang dilaksanakan di gerai-gerai yang ada, dan juga kita melakukan dengan mengaktifkan kembali pos-pos PPKM ada sekitar 503 Pak Kapolres ya, 503 yang sudah di pos PPKM kita di tingkat RT, RW dan kelurahan. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan percepatan vaksinasi, dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat, memakai masker dan seterusnya, kita dapat menekan laju daripada kasus COVID kita di Pekanbaru yang hari ini, hari kemarin maksud saya itu sekitar 400 lebih kasus. Informasi berikutnya datang dari Kalimantan Timur. Pemkot Bontang kini mulai memberlakukan penggunaan wajib aplikasi Peduli Lindungi. Peraturan berlaku selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di sejumlah fasilitas umum. Salah satu fasilitas umum yang kini diwajibkan penggunaan Peduli Lindungi, yakni Stadion Besai Berinta atau biasa dikenal dengan lapangan Langlak. Rekan Ismail Usman, jurnalis Tribun Kaltim akan melaporkan bagaimana situasi di sana dan juga penerapannya. Rekan Usman, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi tren kasus COVID-19 di Bontang saat ini awalnya? Ya, baik, terima kasih rekan Tia. Selamat sore. Untuk kondisi Bontang saat ini bisa dikatakan lagi tengah darurat COVID-19. Pasalnya saat ini kumulatif kasus aktif berjumlah sekitar 603 orang. Sehingga per Rabu kemarin Bontang akhirnya menerapkan PPKM level 3 setelah mendapat surat instruksi dari Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Bahkan jika mengacu pada asesmen Kementerian Kesehatan, seharusnya Bontang telah menerapkan PPKM level 4. Baik, terima kasih rekan Dea. Iya, lalu apakah penggunaan wajib aplikasi Peduli Lindungi ini perdana diberlakukan di Bontang sendiri? Dan bisa diinformasikan fasilitas mana saja aturan wajib penggunaan aplikasi tersebut? Ya, ini memang diketahui merupakan perdana ya diberlakukan di Bontang untuk fasilitas umum, dan ini juga berlaku di semua fasilitas umum, baik tempat ibadah, baik tempat olahraga dan taman-taman dan beberapa fasilitas umum lain, termasuk di pusat perbelanjaan dan warung makan, kedai, kafe dan beberapa tempat yang ramai dikunjungi. Aturan Halo rekan Ismail. Iya, silakan dilanjutkan. Mungkin cukup, Mbak. Baik, lalu aturan apa saja rekan yang saat ini diperketat dan juga bagaimana kesiapan fasilitas di sana? Ya, kalau untuk aturan yang diperketat ada beberapa poin, Mbak. Salah satunya mengenai PTM. PTM yang sebelumnya diberlakukan 100%, saat ini sudah dihentikan sementara dan diberlakukan kembali PJJ. Kemudian pengaturan jumlah jamaah di tempat ibadah yang sebelumnya sempat diberlakukan 100%, kini hanya 50%.
Begitu juga di pusat perbelanjaan dan warung makan. Selain membatasi jumlah pengunjung, jam operasi warung makan dan pusat perbelanjaan juga dibatasi hanya sampai jam 9 malam. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan seremonial ditiadakan, bahkan untuk yang sudah terjadwal seperti MTQ yang dijadwalkan akan berjalan per hari ini juga ditiadakan sementara. Baik, terima kasih rekan Ismail Usman untuk laporan Anda. Ya, baik. Iya, selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update. Kali ini, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, meski sudah mendapatkan vaksin 2 dosis lengkap. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!